Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, kakak semua, sahabat Wikimedia yang berbahagia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya, patuhi gerakan 3M gitu ya. Baik Bapak, Ibu, kakak semua, ini saya akan coba untuk membuat tutorial bagaimana caranya login ya, login di kelas Wikimedia. Jadi supaya nanti tidak kesulitan. Jadi pertama di web browser kita ketik aja di web browser ya, itu wikimedia.id. Nah, kalau sudah ya kita enter. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini kalau dibuka di dalam versi di laptop atau komputer ya. Kalau di HP lain, kalau di Android nanti di sini ya, bagian pojok itu nanti ada lambang garis 3, nanti diklik aja, nanti akan muncul menu ke bawah, home, galeri, tentang kami, check out, my account, kontak kami gitu ya. Kalau mau login itu Bapak Ibu kakak semua, itu kita ke menu ini ya, my account. Di sini ada dua tampilan, ada login, ada register. Nah, yang perlu Bapak Ibu dan kakak-kakak semua tahu, jadi masuknya biar nanti tidak salah kamar, masuknya nanti di login ya. Ini di login, bukan di register, karena Bapak Ibu dan kakak semua sudah diregisterkan oleh admin kami gitu ya. Jadi nanti di login, username-nya sudah saya berikan lewat WA ya, lewat Japri. Nah, pribadi itu dipakai terus sampai nanti akhir tahun ya, karena ini free access selama 1 tahun ya. Jadi masukkan username dan email, passwordnya jangan sampai salah ya, jadi harus sesuai. Kemudian kita klik login. Nah, nanti akan tampil begini ya. Nah, jadi tampilannya sama ya ini, tapi kalau menu-menu atasnya lain karena ini saya memakai akun dari admin ya, admin Wikimedia. Jadi nanti ada seperti ini, nanti di scroll aja ke bawah, di situ ada kursusku gitu ya, kursusku. Nah, kelasnya, kalau kelasnya sudah admin aktifkan, itu nanti di sini akan muncul angkanya sini ya, 1 gitu ya, muncul 1, berarti kursusnya 1. Komplit ini keterangan untuk nanti kalau komplit atau belum. Kemudian kalau sudah tampilannya begini, nah di your courses ini ada P3K. Nah, ini adalah kelas Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Jadi ini diklik aja, diklik. Nah, diklik nanti akan masuk, kita sudah masuk ke dalam kelas. Nah, jadi pendahuluan kursus konten ya. Jadi nanti isi kursusnya ada di sini. Ini yang saya aktifkan baru pendahuluan. Nanti ke bawahnya masih banyak lagi. Mulai ada pretest, nanti ada unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, sampai dengan soal pemantapan, kemudian yang terakhir adalah post test. Nah, itu muncul nanti sesuai dengan jadwal masing-masing ya, karena sudah disetting jadwalnya oleh admin. Nah, kalau sudah begini, nah pendahuluan di sini ada kotak ini berarti ini menu khususnya yang perlu dipelajari atau perlu dilihat oleh Bapak Ibu dan kakak semua. Diklik aja ya, sekelas info misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya
lesson itu adalah pelajaran atau materinya ya, materinya ini ada materi. Ini pendahuluan ya, saya beri informasi-informasi aja yang kaitannya dengan kebijakan P3K gitu ya untuk guru tahun 2021 gitu ya. Kemudian di sini ada material. Jadi di samping lesson itu ada material. Maksudnya apa? Kalau di samping lesson menu material ini ada ya, berarti pelajaran itu melampirkan materi. Mungkin dalam bentuk PDF, mungkin dalam bentuk PPT, PowerPoint ya, maupun dokumen atau video gitu ya, atau link video dan sebagainya. Itu bisa dilihat aja, diklik aja material. Nah, di sini kan ini ada tulisan berwarna biru ini adalah file ya, yang bisa Bapak Ibu, kakak-kakak semua ya, itu di-download. Ya, jadi ini memfasilitasi siapa tahu di antara Bapak Ibu atau kakak semua lebih enak belajar ketika cetak ya, di print out atau versi cetak daripada membaca di laptop atau di Androidnya membuat mata perih gitu ya. Jadi nanti bisa diunduh gitu dan di print gitu ya. Nah, jadi kalau materialnya ada ya, berarti ada file lampiran untuk pelajaran itu ya. Tapi kalau materialnya tidak muncul berarti tidak ada gitu ya. Jadi hanya materi aja. Itu ya. Nah, kalau sudah membaca selesai ya, ini paling bawah itu nanti ada mark komplit ya, tandai kalau sudah komplit di sini ya. Nah, supaya bisa nanti ke materi berikutnya, jangan lupa di sini tuh nanti ada centangnya ya, mark komplit gitu ya, tandai kalau sudah komplit nanti dicentang, jangan lupa dicentang di sini di bawah ini ya. Nah, di bawah ini dicentang. Nah, itu menandakan bahwa materi pendahuluan sudah dilewati. Kalau tidak dicentang nanti tidak terdeteksi di sistem komplit gitu ya. Karena di sini prosentasenya ada. Ya. Ini kan ada 27 step langkah ya. Kita baru langkah ketiga, jadi ke bawahnya masih ada banyak materi. Jadi nanti ditandai supaya terekam di sistem komplit. Ya, ini sama mengadopsi dengan sistem guru belajar ya, seri pandemi maupun guru belajar seri AKM. Jadi yang Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang ikut atau masuk ke mengikuti di guru belajar ya, seri pandemi maupun AKM, mungkin sudah familiar dengan LMS ini gitu ya. Gitu. Jadi mudah gitu ya, mudah sekali kalau yang sudah pernah mengikuti guru belajar ya. Oke, jadi itu pengenalan LMS-nya. Kemudian ini di bawah selain nanti ada penandaan komplit ya, centang di sini itu harus dicentang. Ini ada back to courses, ini untuk kembali ke kursus ya. Nah, kita kalau back ke kursus tampilannya ke awal ya, ke menu kelas awal begini ya. Kenapa ini dicentang? Karena sudah saya tandai gitu, maka ini sudah dicentang. Nah, jadi kalau dicentang berarti nanti bisa lanjut ke materi berikutnya. Nanti di bawahnya adalah pretest gitu ya. Kegiatan pretest nanti mulai terbuka pada tanggal 25 Desember. Mohon maaf Desember. 25 Januari gitu ya. 25 Januari nanti akan terbuka di bawah sini gitu ya. Jadi urut itu ke bawah sudah kami susun urut dan runtut gitu ya. Nah, untuk keluar kalau dari sini ini aja pojok di sini. Nah, jadi di pojok sini ya, di pojok ini ada howdy, siapa biasanya nanti menyebut nama usernya gitu ya. Nah, jadi disorot aja di pojok sini ya, kemudian logout gitu ya, kemudian logout. Nah, untuk edit profil ini fotonya ini otomatis tidak bisa diganti ya, jadi dia terlink otomatis dengan emailnya. Kalau
emailnya itu ada fotonya, seharusnya ini ada fotonya gitu ya. Email yang aktif itu yang kemarin dikirimkan ke admin itu, kalau ada fotonya seharusnya bisa langsung terdeteksi fotonya. Jadi kalau edit profil tidak ada menu untuk upload foto ya, karena ini sistemnya langsung terkonek dengan apa namanya, email ya, email yang aktif. Nah, jadi itu oke. Jadi kalau mau keluar ya ini tinggal diklik aja pojok ini, kemudian logout. Nah, jadi logout nanti akan keluar ya. Jadi Bapak Ibu dan kakak semua, itu untuk loginnya ya, dan seperti itu ya. Jadi nanti seperti itu loginnya, langkahnya nanti menunya ke bawah nanti akan runtut. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk user itu digunakan hanya satu orang, tidak bisa dibuat masuk lebih dari satu orang. Maksudnya begini, jadi ketika mau latihan pretest, menjawab soal formatif maupun soal pemantapan dan terakhir post test, itu tidak, user itu hanya bisa dipakai satu orang. Jadi kalau Bapak Ibu kakak semua bermula hati meminjamkan user itu ke temannya satu SD misalkan atau tetangganya, nanti yang kalah itu bukan user kedua, ketiga, keempat, tetapi Bapak Ibu yang kalah, yang tidak akan bisa login. Oke, paham nggih? Jadi kalau saya login, kemudian user saya berikan teman saya, nanti teman saya masuk, otomatis nanti saya yang kalah. Jadi orang pertama yang kalah. Ya. Kalau umumnya kan kalau sudah dipakai kan yang kedua ketiga tidak bisa masuk. Tapi ini saya balik. Gitu. Saya balik. Jadi kalau user itu dibagikan kepada orang lain, berarti orang pertama, orang yang mempunyai user itu malah yang akan kalah, tidak bisa masuk. Jadi user itu silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu kakak-kakak semua ya, jangan disalahgunakan ya. Ini free access selama 1 tahun, jadi kami akan mendampingi Bapak Ibu kakak-kakak semua itu sampai tahap 3. Jika ada yang sampai tahap 3, tetapi ya kami selalu berdoa, kami berusaha semaksimal mungkin agar nanti tahap 1 semuanya sudah lulus ya, bimbingan kami lulus gitu, jadi tidak akan menempuh tahap 2 dan tahap 3 gitu ya. Semoga tahap 1 langsung lulus gitu ya. Ya. Jadi kalau nanti ada kemungkinan terburuk kok 1 belum dapat, nanti untuk tahap 2 dan tahap 3 tetap kami dampingi ya. Jadi kami dampingi sampai tahap 3 selesai kalau memang tahap 1 tahap 2 belum berhasil. Nah, tapi kami selalu berdoa dan berusaha pada tahap 1 ya, insya Allah antara bulan Mei atau Juni nanti kalau tidak ada perubahan tes tahap 1-nya, nanti kakak-kakak semua Bapak Ibu nanti bisa lulus, asalkan tidak saling bentrok di satu formasi ya, gitu ya. Ya, jadi pengalaman kemarin SKP itu kan banyak yang bentrok di satu formasi gitu. Jadi semuanya tiga-tiganya bentrok di satu formasi, itu banyak kemarin SKP. Begitu Bapak Ibu penjelasan untuk login ya, nanti kita sambung lagi, nanti kita akan melakukan Zoom meeting di awal ya, orientasi lah gitu ya, pengenalan sistem, dan kita juga nanti sepakati tentang aturan-aturan yang perlu dibahas selama kursus dan disepakati selama kursus. Begitu Bapak Ibu, selalu jaga kesehatan ya, selalu ingat pesan Ibu ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.